Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah berkahnya kita majelis, berkahnya kita membaca sholawat, berkahnya kita membaca surat-surat Al-Quran. Insyaallah di malam yang mulia ini insyaallah Allah turunkan rahmat. Amin. Allah turunkan maghfirah, ampunan. Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Karena hadirin sekalian, Nabi Muhammad berjanji ada para malaikat tugasnya itu keliling mencari kumpulan-kumpulan orang yang berkumpul, yang di dalamnya itu menyebut nama Allah, berzikir, berdoa. Maka malaikat tadi berjanji ketika umat tadi berkumpul berdoa, diamini malaikat. Diamini malaikat, bahkan Allah akan mengabulkan doa malaikat. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah juga akan mengabulkan semua hajat kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang malam hari ini hadir mungkin dalam rumah tangga dan kesusahan insyaallah segera diberikan kemudahan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan umur panjang, yang saat ini sakit diberikan kesembuhan segera, atau mungkin ada yang saat ini belum punya momongan segera diberikan momongan. Karena malam hari ini hadirin sekalian, insyaallah kita semua jadi saksi Kabupaten Kepulauan Talaut malam hari ini tepat malam 27 Rajab di Lirung mengadakan majelis, di Melo mengadakan majelis, di Beo mengadakan majelis. Insyaallah berkah kita laut. Istimewa berkah untuk kita umat Islam. Mudah-mudahan kita umat Islam semakin dicintai kita laut, semakin bisa menjadi warga masyarakat yang betul-betul disenangi oleh seluruh warga di Talaut ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin sekalian, di beberapa kali kesempatan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu menyampaikan kami bangga dengan umat Islam khususnya yang ada di Talaut ini, ya. Dari suku Jawa, suku Gorontalo, Sulawesi, bangga sekali Pak. Ya, Pak Bupati menyampaikan kegiatan-kegiatannya ini dipantau terus. Bahkan kita ikut menyemarakan pesta rakyat kita juga ikut luar biasa. Kemarin 2 kali ya, di Melong di Pantai SPM, kemudian di kediaman di kantor Bupati, itu luar biasa apresiasi dari Pak Bupati. Jadi insyaallah kita umat Islam khususnya semakin kompak, semakin rukun, semakin bisa bersosialisasi dengan seluruh warga masyarakat Talaut. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Ini pahalanya berlipat ganda hadirin sekalian. Kita hadir di tempat ini niat untuk bersilaturahmi sudah dapat 1 pahala. Ibu-ibu bawa sedekah makanan dapat lagi pahala. Nanti kita berjabatan tangan dapat pahala. Luar biasa. Ini acara yang penuh berkah, acara silaturahmi. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, mungkin tidak lama karena sudah ada makanan. Hari ini kita memperingati apa Bu? Isra wal Mi'raj. Mungkin kita yang umurnya sudah besar ya, sudah tua ini sudah pernah dengar ya sejarah Isra wal Mi'raj. Yang kita kasihani anak-anak cucu kita ini yang belum tahu Isra wal Mi'raj. Nanti dikasih PR sama orang tua, jangan sampai anak cucu kita ini tidak mengenal, ya, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal peristiwa-peristiwa penting seperti ini. Kalau kita orang tua sudah pernah belajar dari dulu, ya, mengenai Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj ini ibu-ibu semua masih ingat juga? Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Kenapa kok usah tahu? Nanti saya ada buka buku, ya, ada buka buku. Jadi Isra Mi'raj ini umur Nabi waktu itu masih 35 tahun, 10 tahun setelah menikah, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi Isra wal Mi'raj ini kejadiannya sebelumnya itu ada 3 peristiwa ya. Nabi Muhammad dengan kaumnya itu dikucilkan, ya, tidak boleh ada pasokan makanan masuk ke kelompoknya Nabi Muhammad waktu itu. Sampai Nabi Muhammad itu beberapa bulan tidak makan, cuma makan rumput atau makan apa itu namanya sayur-sayuran Bu.
Kemudian Nabi Muhammad diuji, istrinya meninggal. Siapapun namanya? Siti Khadijah. Pamannya juga meninggal. Jadi Nabi Muhammad ini sama Allah dipersiapkan, fisiknya harus kuat, mentalnya harus kuat karena akan melaksanakan peristiwa yang sangat mulia, sangat besar, yaitu Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terjadi pada malam hari. Jadi Nabi Muhammad itu, Bu, sebelum berangkat, Nabi Muhammad dadanya dibelah, Pak, ya. Dadanya dibelah, dibersihkan pakai itu ember emas, pakai air zam-zam dibersihkan. Jadi hatinya bersih, mentalnya kuat, sudah siap untuk Isra wal Mi'raj. Sebelum naik ke langit, Nabi Muhammad ini keliling, Pak, sama malaikat Jibril, disuruh singgah di Madinah. Wahai Muhammad, ini Madinah, nanti kamu akan hijrah di Madinah. Kemudian singgah lagi di Bukit Sinai. Muhammad, ini Bukit Sinai ini dulu Musa waktu berdoa sama Allah di sini. Begitu. Dulu Nabi Musa, Bu, ketika mau berdoa sama Allah, dia pakai sendal. Sama Allah ditegur, wahai Musa, tolong sendalmu dilepas, sebab sendalmu itu terbuat dari keledai yang tidak halal. Begitu. Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj juga pakai sandal. Sandalnya Nabi Muhammad itu sampai di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Sandalnya sekarang di Museum Turki. Jadi cuma gara-gara sandal ini sesuatu yang biasa, tapi karena menempel sama orang mulia, jadi luar biasa. Sandalnya Nabi Musa. Jadi ada dua hikmah. Kalau kita semua ingin menghadap Allah, hati kita harus bersih, visi kita harus bersih. Seperti Nabi Musa tadi, lepaskan ini tidak bersih. Yang kedua, kalau kita mau berteman dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini, ya, insya Allah kita akan menjadi mulia juga. Seperti sandalnya Nabi Muhammad tadi, bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad diajak keliling, ini di Bethlehem, ini tempat kelahiran Nabi Isa. Keliling lagi, tiba-tiba Nabi Muhammad mencium aroma harum. Tanya, wahai Jibril, ini aroma harum dari mana? Oh, ini dari Siti Masyito. Siti Masyito ini anaknya Fir'aun. Karena dia dulu ketahuan menyembah Allah, Siti Masyito ini anaknya itu digoreng, Bu. Digoreng, direbus hidup-hidup, meninggal semua. Karena gara-gara tidak menyembah Fir'aun ayahnya. Nabi Muhammad habis itu di langit juga seperti itu, ditunjukkan surga, neraka dan seterusnya. Jadi kisah singkatnya seperti itu, Bu, ya. Isra wal Mi'raj itu peristiwa penting. Ada yang bertanya, Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj pakai jasad atau pakai ruh? Namanya mukjizat, Bu, ya. Nabi Muhammad ini pakai jasad, ya. Kalau pakai ruh, kita semua bisa. Kita semua ketika sholat itu sebenarnya kita juga isra. Kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang sangat hormati, kisah singkatnya seperti itu, ya. Nanti titip pesan buat orang tua, tolong diajarkan anak-anak, ya, di YouTube. Sekarang banyak video-video sejarah Isra wal Mi'raj. Tapi pada malam hari ini hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan mengenai sholat, ini yang sering kita baca, Bu, ya. Ada dua senjata, dua bekal. Kalau dua bekal ini kita pegang teguh-teguh, maka hidup kita akan selamat. Ini di surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156. Semua pernah mendengar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan bekalilah dirimu dengan sholat yang baik. Jadi sabar dan sholat ini dua senjata penting, hadirin sekalian. Kalau dua senjata penting ini kita pegang terus, hidup kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Jadi di sini disebutkan kita semua disuruh sabar dan memperbaiki sholat kita. Kenapa sabar dulu baru sholat? Ternyata hadirin sekalian, kalau sholat itu ada waktunya, Bu, ya. Sholat itu berapa waktu, Bu, satu hari? 5 waktu. Sejarahnya dulu pertama berapa, Pak? 50 waktu. Tapi waktu itu Nabi Musa bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umatku ini besar-besar badannya. Umatku nanti tidak besar-besar badannya. Kita keringanan sama Allah, diringankan sama Allah sampai 5 waktu. Tapi keistimewaan umat Islam, meskipun 5 waktu, nilainya pahalanya seperti 50 waktu. Orang Islam itu
satu kebaikan dikali 10. Jadi biar 5 waktu dihitung seperti 50 waktu. Jadi sabar dulu baru sholat. Kalau sabar ini setiap saat, setiap waktu. Itu saya bacakan ya di Al-Baqarah 153 itu. Jadi kita semua disuruh sabar dari apa? Ternyata hadirin sekalian, orang sabar ini tidak memandang dia ini orang baik atau tidak baik, orang yang rajin sholat atau tidak sholat, dia orang yang nabi atau bukan nabi, semua diberikan ujian. Itu kenapa kita disuruh sabar. Pernah dengar kisah Nabi Ayub, Bu? Nabi Ayub, manusia mulia, diuji sama Allah. Yang pertama, Nabi Ayub ini punya anaknya hebat semua, Pak. Orang yang hebat. Diuji anaknya meninggal satu-satu, mati satu-satu. Apakah masih sabar? Masih sabar. Diuji lagi, hartanya, investasinya, semuanya habis. Semuanya hilang, habis semua. Jadi rumahnya habis, tanahnya habis, semua omsetnya habis, jadi miskin, tidak punya apa-apa. Apakah masih sabar Nabi Ayub? Masih sabar. Apalagi yang diuji lagi untuk Nabi Ayub? Diuji lagi, Nabi Ayub diberikan sakit puluhan tahun, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Jadi kita semua disuruh sabar, ya, tidak memandang siapapun itu, kita semua diuji oleh Allah. Nah, di surat ayat selanjutnya itu, manusia itu diuji, yang pertama diuji ketakutan, ya, yang pertama ketakutan. Ibu-ibu pernah punya rasa takut nggak, Bu? Takut anaknya diculik, ya, takut kecelakaan, takut dibunuh orang, ya, takut dilaporkan polisi. Ada orang yang bilang begini, saya ini Pak tidak takut siapa-siapa, Pak. Wah, dia tulis di WA, saya tidak takut siapa-siapa, dengan manusia saya tidak takut. Dia kena kasus, Pak, ya, kena pasal 20 tahun, langsung dia ciut, Pak, masuk penjara ciut. Jadi semua manusia ini punya rasa takut. Jadi yang pertama kita diuji ketakutan. Yang kedua diuji kekurangan harta, ya. Pokoknya ujian-ujian itu untuk diri kita semua. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tetap sabar? Kita semua disuruh memegang teguh itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, kita baca ayat kursi tadi, lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi semua milikmu itu milik Allah. Jadi rumah kita memang pada hakikatnya milik kita, tapi sesungguhnya titipan dari Allah. Diri kita, suami kita, istri kita, anak kita, semua ini milik Allah. Jadi orang yang betul-betul sabar itu dia meyakini semua milik Allah, titipan Allah. Allah berhak mengambil, Allah berhak merubah. Jadi kalau mungkin ada orang yang tidak jodoh sama suaminya, oh enggak apa-apa, berarti itu kan itu memang milik Allah, enggak apa-apa, gitu ya. Orang beriman diuji kakinya kena sakit gula dipotong, enggak apa-apa ya. Ini kakinya Allah, enggak apa-apa. Tapi prinsip ini, Bu, tidak boleh digunakan untuk kriminal ya. Ada orang bilang ini tanah Allah, saya mau ambil, enggak boleh. Ya, mau kemana? Oh, mau cukur rambutnya Allah. Ya, tidak seperti itu. Intinya semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, apa bonus dari Allah kalau kita semua sabar dan sholat? Yang pertama ya, di ayat selanjutnya itu Allah memuji orang yang sabar dan sholat. Kemarin Pak Bupati memuji Pak Adianto senang sekali. Saya dipuji Pak Bupati, bangga. Ya, itu yang memuji manusia, tapi ini yang memuji Allah. Jadi kita semua disuruh sabar, disuruh selalu sholat, dipuji oleh Allah, ini hamba-Ku yang baik. Yang kedua apa? Allah akan selalu memberikan kita petunjuk dan memberikan kita kemudahan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kita tadi dua hal. Mari kita pegang teguh dua hal tadi, senjata tadi, sabar dan sholat. Insya Allah dengan kita selalu sabar, selalu yakin semua ini ujian dari Allah, kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin.
Terakhir, saya ingin memberikan apresiasi kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ini wanita mulia sekali. Sebab ibu-ibu ini melahirkan itu sakitnya minta ampun ya, sakit sekali ya, apalagi melahirkan generasi penerus agama Islam itu mulia sekali. Itu kenapa ibu-ibu ini surga di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan ibu ini selalu diberkahi oleh Allah, selalu diberikan kesabaran ya. Begitu juga dengan bapak-bapak. Insya Allah setiap pekerjaan kita, jerih payah kita untuk keluarga semuanya dihitung syahid, dihitung pahala yang besar. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.